ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi telah kehilangan uang 11.000 triliun rupiah lebih. Waduh. Ingin mengingatkan uang kita banyak sekali di luar negeri, udah ada data di kantongan saya, kata Joko Widodo sambil memasukkan tangan kanannya ke jas dan menggerakkannya ke arah kantong baju yang tengah dipakainya. Jokowi kemudian melanjutkan, data di Kementerian Keuangan ada, di situ dihitung ada 11.000 triliun rupiah yang disimpan di luar negeri. Kemudian disambut tepuk tangan para pengusaha dan undangan yang hadir. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak, katanya sambil memasukkan lagi tangan kanan ke jasnya dan mengarahkan ke kantong kemejanya. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya berbeda, internasional semua, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa kembali ke negara kita. Karena saat ini kita membutuhkan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk negara, untuk bangsa. Kalimat Jokowi tersebut diambil dari cuplikan video ketika ia menyampaikan sambutan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di Hotel Clarion Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 25 November 2016 pada malam hari. Ucapannya itu sangat jelas terdengar dalam video, meskipun Sekretariat Kabinet telah menghilangkan atau menghapus dari akun Twitternya. Berita tentang uang 11.000 triliun rupiah itu sempat dijelaskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berita hoax dan disinformasi. Hoax dan disinformasi karena seolah uang tersebut merupakan milik pemerintah. Betul hoax dan disinformasi mengenai penyebutan uang milik atau simpanan pemerintah. Akan tetapi uang 11.000 triliun rupiah itu benar diucapkan oleh Jokowi. Bahkan angkanya lebih besar karena 11.000 triliun itu data Kementerian Keuangan. Di kantong saya beda lagi, lebih besar, katanya tanpa menyebutkan angka yang pasti di kantongnya. Nah, lebih besar lagi bisa ditafsirkan lebih dari 11.000 triliun rupiah. Bisa beda 100 juta, bisa 100 miliar, dan seterusnya. Akan tetapi apa iya bedanya cuma ratusan juga atau ratusan miliar? Barangkali lebih besar dari 11.000 triliun rupiah. Yang mungkin 15.000 triliun rupiah, 20.000 triliun rupiah, dan sederet angka lainnya. Bahkan, tidak kalah sigap, pihak Kementerian Keuangan juga harus segera meluruskan kalimat Jokowi. Menurut staf khusus bidang komunikasi strategis Kementerian Keuangan Justinus Prastowo, 11.000 triliun itu merupakan data aset yang dimiliki warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, sebagian rakyat tentu lebih percaya pada ucapan Jokowi ketimbang bantahan dari Kementerian Keuangan dan Kominfo. Apalagi saat mengucapkan 11.000 triliun lebih itu, ia sebagai presiden, bukan sebagai menteri, apalagi pimpinan parpol. Bedanya, presiden hanya petugas partai. Mengapa harus lebih mempercayai omongan Jokowi ketimbang pihak Kominfo dan juga Kementerian Keuangan? Sebab yang diucapkan Jokowi itu berasal dari sumber asing atau sumber internasional. Dalam kaitan sumber internasional, berarti Jokowi juga kurang percaya atau malah tidak percaya dengan angka yang disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Akan tetapi yang jelas, setelah hampir 5 tahun diucapkan, angka 11.000 triliun rupiah itu tidak jelas keberadaannya. Tidak jelas apakah dana tersebut bagian dari pelarian modal atau bahkan bagian dari tindak kejahatan pencucian uang atau money laundry yang sudah lama diberitakan. Namun yang pasti 11.000 triliun itu hilang bagaikan ditelan bumi. Muncul kembali dan menjadi pembicaraan ramai saat keluarga Akiditio menyumbang 2 triliun rupiah guna membantu penanganan pandemi COVID-19. Nyatanya sumbangan itu bodong, bohong, ngibul, dan sederet kata lainnya yang dialamatkan pada keluarga Akiditio. Jika disumbangkan 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio itu hilang begitu saja, maka uang 11.000 triliun rupiah lebih itu juga di kantong Jokowi ikut melayang. Entahlah,
Apakah antara dana Akiditio dan yang di kantong Jokowi itu ada persamaan atau perbedaan? Persamaannya sama-sama triliunan rupiah. Sedangkan perbedaannya yang satu disampaikan anak pengusaha, sedangkan satu lagi disampaikan secara resmi oleh penguasa. Jokowi bisa menjadikan bukti tidak ingkar janji apabila ia dapat tunjukkan adanya 11.000 triliun di kantong. Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir gugatan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika mantan wali kota Solo itu bisa membuktikan janjinya saat kampanye Pilpres 2019. Presiden Jokowi dapat membuktikan tidak pernah ingkar janji, tidak bohong, telah memenuhi 66 janji politik saat kampanye. Tentu tidak perlu khawatir dianggap melakukan perbuatan tercela, kata Sekretaris Ketua Umum TPUA Damai Hari Lubis kepada redaksi Suara Nasional pada hari Jumat 7 Mei. Kata Damai dalam sidang Pengadilan Jakarta Pusat, Presiden Jokowi tinggal membawa bukti-bukti telah menunaikan seluruh janjinya, termasuk bukti adanya data 11.000 triliun rupiah di kantong Presiden. Kami selaku penggugat juga hanya mohon pada majelis hakim yang mengadili perkara, bukan kami yang memutuskan. Karenanya dinamika gugatan sejognyanya disikapi biasa saja. Adapun jika kelak memang terbukti Presiden melakukan perbuatan tercela dan hal itu terkategori melakukan perbuatan melawan hukum, sebaiknya Presiden Jokowi mengambil inisiatif mengundurkan diri dari Presiden agar DPR RI tidak perlu menempuh mekanisme untuk menggunakan hak menyatakan pendapat yang berujung pemaksulan. Sebab dalam gugatan TPUA bukan hanya Presiden yang digugat, tapi juga lembaga DPR RI. Aktivasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tentu akan menimbulkan kegaduhan baik parlemen maupun di tengah rakyat. Mengambil inisiatif mundur dari jabatannya berarti Presiden Jokowi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang ego pribadi. Damai juga mengatakan TPUA akan berkomitmen menempuh jalur hukum dan tidak akan mengambil upaya yang bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, TPUA juga menghimbau pada istana untuk menempuh langkah yang sama. Biarkan pengadilan yang akan memutuskan perbedaan pandangan yang terjadi, termasuk adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden. Adapun keputusannya, mari kita hargai bersama-sama. Begitu pungkasnya. Sukses tipu seantero negeri, prank Akiditio 2 triliun rupiah disebut mirip janji Jokowi 11.000 triliun rupiah. Prank Akiditio yang mengaku menyumbang 2 triliun rupiah untuk menangani COVID-19 di Sumatera Selatan mirip dengan janji Jokowi yang mengklaim memiliki dana 11.000 triliun rupiah. Demikian yang dikatakan oleh pengamat Muhammad Huda dalam pernyataan Senin 2 Agustus. Pernyataan Jokowi yang mengklaim memiliki 11.000 triliun itu tidak terbukti juga. Kata Huda, publik juga menilai Jokowi tidak bisa membuktikan memiliki 11.000 triliun rupiah. Rakyat juga kena prank Jokowi. Huda mengatakan prank Jokowi ke rakyat lebih menyakitkan daripada tindakan keluarga Akiditio. Kalau mengklaim memiliki 11.000 triliun harusnya bisa menerapkan undang-undang kekarantinaan kesehatan yang memberikan kebutuhan bagi warganya. Polda Sumatera Selatan telah menetapkan anak bungsu Akiditio, Herianti, sebagai tersangka untuk kasus sumbangan 2 triliun rupiah. Polisi juga mengatakan sumbangan tersebut bermasalah. Herianti ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyiarkan kabar tidak pasti mengenai pemberian bantuan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Ratno Kuncoro membenarkan hal tersebut.